Halo semua dan selamat datang. Siap-siap ya, karena kita akan melakukan sebuah perjalanan yang, luar biasa banget. Kita bakal bongkar rahasia salah satu organ paling keren yang kita punya, yaitu mata kita. Coba deh, pernah nggak Vi kepikiran gimana caranya mata kita ini bisa nangkap cahaya? Entah itu dari pemandangan sunset yang keren, atau senyum orang yang kita sayang, terus jreng, jadi gambar yang jelas di otak kita. Serius, prosesnya itu beneran kayak sulap, lebih keren dari yang kita kira. Nah, untuk menjawab itu, yuk kita ikutin aja petualangan seberkas cahaya. Ini bukan pelajaran biologi yang ngebosenin ya, kita nggak bakal cuma ngapalin nama-nama aneh. Kita bakal beneran ngikutin perjalanan cahaya ini dari luar sana, masuk ke mata, sampai jadi gambar yang lagi Anda lihat sekarang ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih mata sering banget disebut jendela dunia? Yuk kita bedah betapa pentingnya peran mereka. Oke, ini kedengarannya simple ya, mata itu organ buat melihat. Ya iyalah, tapi coba deh renungin sebentar. Kita bisa kenal wajah teman, bisa lihat warna-warni makanan di piring, itu semua berkat mata. Mata itu benar-benar koneksi utama kita ke dunia. Coba bayangin hidup tanpa itu, pasti beda banget kan? Nah, petualangan si cahaya dimulai. Kita sampai di gerbang pertahanan pertama mata. Yuk kita kenalan sama para penjaga di lapisan terluar organ super canggih ini. Yang pertama kalau ditemui cahaya itu namanya kornea. Anggap aja ini kaca depan mata kita, super bening, transparan, dan jadi pelindung paling depan. Ternyata si kaca depan ini punya dua tugas penting loh. Pertama, jelas, dia jadi tameng buat ngelindungin mata dari debu atau kotoran. Kedua, dan ini krusial banget nih, dia mulai ngebengkokin cahaya yang masuk. Ini langkah pertama buat memfokuskan gambar. Lanjut, ada sklera. Nah, ini yang biasa kita sebut bagian putihnya mata. Ini bukan cuma hiasan loh. Ini tuh kayak cangkang yang keras dan kuat yang ngelindungin seluruh isi bola mata. Jadi, jangan sepelekan bagian putih ini ya. Dia punya 3 fungsi utama yang penting banget. 1, dia yang ngasih bentuk bulat ke mata kita. 2, dia ngelindungin organ-organ sensitif di dalamnya. Dan 3, ini keren. Dia jadi tempat nempelnya otot-otot mata yang bikin kita bisa ngelirik ke kanan, kiri, atas, bawah. Oke, cahaya udah lolos dari penjaga gerbang. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi. Gimana caranya mata ngatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan mulai memfokuskan gambar dengan super akurat. Nah, di sini ada duet maut, iris dan pupil. Iris itu bagian yang kasih warna ke mata kita. Entah itu coklat, hitam, atau biru. Dia ini kerjanya kayak aperture di kamera. Tugasnya mengatur ukuran si pupil, yaitu lubang hitam di tengah itu. Kalau lagi terang banget, iris bakal nyempitin pupil. Kalau gelap, pupilnya bakal dilebarin biar lebih banyak cahaya yang masuk. Canggih kan? Habis ngelewatin pupil, cahaya ketemu sama jagoan utamanya soal fokus. Lensa mata. Lensa ini tuh strukturnya bening, kuat, tapi juga super elastis. Dan disinilah keajaibannya. Lensa ini bisa berubah bentuk. Dia bisa jadi lebih cembung atau lebih pipih. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa ngatur fokus dengan presisi tinggi. Coba deh, lihat ke ujung ruangan, terus langsung lihat tulisan di HP kamu. Nah, pergantian fokus secepat kilat itu semua kerjaannya si lensa. Keren banget. Oke, kita udah hampir sampai di tujuan akhir perjalanan cahaya. Kita sekarang tiba di, bisa dibilang, panggung utamanya. Disinilah cahaya akan diubah jadi gambar yang sesungguhnya. Eits, tapi sebelum ke panggung utama, kita kenalan dulu sama tim di belakang panggungnya, yaitu koroid. Ini adalah lapisan yang isinya pembuluh darah semua, letaknya persis di belakang retina. Anggap aja koroid ini kayak power supply-nya retina. Dia ngasih makan, ngasih oksigen, pokoknya ngejaga retina tetap hidup. Terus ada lagi fungsi pinternya. Dia warnanya gelap, jadi bisa nyerap cahaya liar biar nggak mantul-mantul di dalam mata. Ini yang bikin gambar kita tetap fokus dan nggak ngeblur. Dan inilah dia, sang bintang utama, retina. Kalau mata itu kamera, retina ini sensor gambarnya. Kalau mata itu bioskop, retina ini layarnya. Pokoknya, di lapisan super tipis yang peka cahaya inilah semua keajaiban terjadi. Apa yang terjadi di retina ini bener-bener gila. Jadi retina ini nangkep cahaya yang udah difokusin sama lensa tadi, terus dia mengubah cahaya itu jadi sinyal-sinyal listrik. Yap, sinyal listrik. Nah, sinyal inilah yang langsung dikirim lewat kabel ke otak kita buat diterjemahin jadi gambar yang kita lihat. Tapi tunggu,
Di retina itu ada satu bagian yang super spesial, namanya makula. Kalau retina itu layar bioskop, makula ini adalah bagian high definition atau 4K-nya. Ini adalah pusatnya penglihatan kita yang paling detail dan paling tajam. Jadi, setiap kali kamu bisa baca tulisan kecil di buku, ngenalin muka teman dari jauh, atau nikmatin indahnya warna pelangi, nah itu semua berkat kerja keras si makula. Bagian mungil inilah yang jadi kunci buat penglihatan kita yang super jernih, tajam, dan penuh warna. Nah, organ secanggih ini tentunya butuh perlindungan dari luar juga kan? Yuk kita kenalan cepat sama tim pendukungnya. Oke, ada 3 kru utama nih. Pertama, kelopak mata yang jadi tameng kita dari debu atau pas lagi silau. Kedua, air mata yang kerjanya kayak wiper dan pelumas, ngebersihin dan ngejaga mata tetap lembab. Dan terakhir, otot mata yang bikin bola mata kita bisa gerak-gerak lincah. Tim yang solid banget. Oke, kita rangkum super cepat ya perjalanannya. Cahaya masuk lewat kornea, diatur banyak dikitnya sama iris dan pupil, difokusin sama lensa, terus gambarnya dicetak di retina, diubah jadi sinyal listrik, dan dikirim ke otak. Simple, tapi luar biasa kompleks. Nah, sekarang kita udah tahu kan betapa canggih, keren, tapi juga rapuhnya mata kita. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda renungkan. Setelah tahu semua ini, kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin mulai hari ini buat ngejaga jendela dunia kita yang super berharga ini?